Ketika kita kehilangan sebagian kecil dari dunia kita nggak larut dalam kesedihan, kita nggak larut dalam penyesalan, kita nggak larut dalam kekecewaan. Kenapa? Karena seberapapun dunia itu berkurang, itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi dari SWT, video ini. berakatlah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat di aktivitas kita. deskripsinya. Ada tulisan Lakukanlah berwarna biru, sesuatu nah itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka, Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut. Nah, kalau Karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan keluar. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu. ketika Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi dengan judul Allah telah mempersiapkan yang terbaik untukmu. Nah, teman-teman semuanya ya, apa judul ini dipilih pada kesempatan kali ini? Karena pada penjelasan nanti yang akan dijelaskan oleh Ustadz Hanan Attaqi itu adalah supaya bisa mencintai akhirat ya. Cinta terhadap akhirat ya. Jadi dibandingkan ya dengan cinta dunia ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya teman-teman? Karena begini ya teman-teman, pada dasarnya ya, kebanyakan manusia saat ini gitu ya, ketika seseorang itu merasakan kehilangan dunia ya, maka fenomena yang terjadi adalah pasti akan langsung menyerang dirinya, baik secara fisik, secara psikis dan lain sebagainya gitu ya. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, maka dia mudah sekali rapuh ya, merasa galau dan merasa sangat bersedih, bahkan bisa jadi kesedihannya sangat mendalam, dan saking mendalamnya itu akan mengganggu ya, baik secara diri, mental dan kejiwaannya. Ya, makanya di sini kenapa ditetapkan tema atau judul untuk bisa mencintai akhirat melebihi cinta kita kepada dunia. Karena pada dasarnya kita Allah juga mengatakan ya di surat Ad-Duha misalkan ya, ada satu kalimat yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan yang permulaan ya itu tidak lebih baik ya daripada yang akhir gitu ya. Yang maksud di sini adalah dunia ini ya itu tidak lebih baik daripada akhirat gitu ya teman-teman, sehingga goalsnya nanti bakal dijelaskan bagaimana ketika kita mencintai akhirat itu berarti kan bagaimana kita mencintai surga, bagaimana kita lebih mengharap ya kepada surganya Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ketika sesuatu terjadi ke dalam diri kita yang dalam pada hakikatnya adalah semua itu tentang dunia ya, maka kita tidak akan terlalu kecewa lah ya teman-teman. Misalkan kehilangan sesuatu atau misalkan diuji dengan sesuatu ya, kita biasa saja karena itu adalah dunia gitu ya. Dan memang dunia semuanya tempatnya adalah tempat ujian, pada dasarnya kan begitu ya teman-teman. Nah, agar apa? Agar kita semakin fokus kepada akhirat ini ya teman-teman, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia ya, sehingga ketika nanti kita dihadapkan dalam satu situasi kondisi yang memang itu memberatkan, terasa berat gitu ya, atau berat di mata yang lain gitu ya. Namun ketika kita sudah paham bahwa
semua itu adalah dunia, semua itu adalah ujian, maka kita akan dengan lapang dada, akan dengan ridho menerima apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Nah gitu ya teman-teman. Mari kita simak dulu ya teman-teman penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi. Tapi sebelumnya saya akan mendengarkan tilawah dulu ya dari Ustadz Hanan Attaqi. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia rasa cintanya terhadap apa-apa yang dia inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak, sawah dan ladang. Itulah semua kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Namun di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Katakanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian apa yang lebih baik dari semua itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, telah disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho dari Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah malam ini kita belajar iman kepada akhirat. Apa itu goalsnya? Apa goals dari belajar iman kepada akhirat? Salah satu goalsnya adalah biar kita lebih mencintai surga daripada dunia. Biar apa? Biar kita lebih mencintai surga daripada dunia. Sehingga kita tidak menangisi dunia secara berlebihan. Sehingga kita tidak merasa kecewa karena dunia secara berlebihan. Kenapa? Soalnya kita lebih mencintai surga daripada dunia. Sehingga ketika kita berkurang urusan dunia, kehilangan hal-hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak merasa seolah-olah kita kehilangan semua kebaikan. Kita tidak kehilangan semua kebaikan. Barusan ada yang nanya lagi, apa judulnya? Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu judulnya. Atau iman kepada akhirat. Jadi goalsnya adalah ketika kita bisa mencintai surga lebih daripada dunia. Kenapa sih penting mencintai surga lebih daripada dunia? Ya, penting banget. Karena ketika seseorang lebih mencintai surga daripada dunia,
maka dia sudah punya modal perasaan yang paling mudah untuk bahagia. Kalau kata Imam Al-Ghazali, penulis kitab terkenal Ihya Ulumuddin, seorang ulama besar, ulama yang sangat cerdas, brilian, hebat, yang keilmuannya macam-macam, salah satunya adalah ilmu hikmah atau ilmu tasawuf. Beliau mengatakan dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu dasarnya ilmu. Arti dasarnya ilmu itu fondasinya ilmu. Jadi kalau kita nggak mencintai akhirat lebih daripada dunia, akhirat di sini artinya surga, maka kita seperti saat kita belajar apapun dalam kehidupan ini, kita seperti membangun sebuah bangunan yang besar tetapi nggak punya fondasi, sehingga digoyang sedikit roboh, ada guncangan sedikit ambruk karena fondasinya nggak kuat. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan fondasinya ilmu, dasarnya ilmu adalah mencintai surga, mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu adalah fondasinya ilmu. Sedangkan Nabi SAW mengatakan puncaknya ilmu, ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi ada dasar atau fondasinya, ada puncak. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, berarti apa ya? Puncak itu berarti menara yang paling tinggi, yang dari sana dia akan bisa melihat cakrawala, landscape. Puncaknya atau bisa dibilang kayak udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, adalah takut kepada Allah. Tapi dasarnya mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa? Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit nggak masalah, asal tidak kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia. Jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhirat. Sehingga orang yang mencintai dunia lebih daripada akhirat, itu adalah penyakit yang paling bahaya. Yang kata Nabi, penyakit wahan. Cinta dunia lebih daripada akhirat, itu penyakit yang paling bahaya. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh tentang gimana mencintai akhirat itu memudahkan hidup kita di dunia. Memudahkan pilihan-pilihan kita dalam hidup di dunia. Ini salah satu contohnya ya. Orang yang mencintai akhirat lebih daripada dunia, maka akan berkurang sifat kikirnya. Bahkan hampir gak punya sifat kikir. Karena orang yang kikir itu, sifat kikir itu berbanding lurus dengan cinta dunia. Semakin besar cinta dunia seseorang, maka semakin besar pula kekikiran di dalam hatinya. Ini poin penting. Kalau kita pengen memperbaiki sifat kikir, kita ngerasa kok saya kikir banget ya, kok saya susah banget untuk bantu orang, kok saya susah banget untuk nyumbang, kok saya susah banget untuk berinfak, kok saya susah banget untuk bersedekah, dan seterusnya. Kalau kita pengen ngebersihin hati kita dari sifat kikir, tazkiyatul anfus, membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, salah satu yang harus kita hilangkan adalah hubbud dunia, cinta dunia. Karena sifat kikir dengan hubbud dunia itu berbanding lurus. Semakin bertambah cinta dunia, semakin bertambah juga kekikiran seseorang.
Semakin berkurang cintanya terhadap dunia, semakin berkurang juga sifat kikir dia. Baik, sedikit dipotong ya teman-teman ya. Jadi dalam pembahasan ini adalah tadi dijelaskan bahwa ternyata ketika kita cinta dunia, ya justru itu akan memberatkan ya teman-teman, akan memberatkan ketika kita dihadapkan dalam suatu situasi kondisi misalkan kehilangan ya, ataupun misalkan diuji dengan sesuatu yang itu dirasa berat nantinya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita cinta kepada akhirat, nah maka ini akan membuat kita semakin jauh dari rasa kikir ya teman-teman, atau dari sifat kikir. Kikir itu berarti tadi dicontohkan adalah sifat yang cenderung cinta kepada dunia ya melebihi cinta kepada akhirat, atau Nabi mengatakan itu adalah al-wahan ya, hubbud dunia ya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul akhirah, dan juga dia lupa terhadap akhiratnya ya, takut mati gitu ya teman-teman. Nah, sehingga di sini dikatakan tadi bahwa Imam Ghazali mengatakan bahwa dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau kita mencintai akhirat itu adalah merupakan dasarnya. Nah, ujungnya, puncaknya dari ilmu itu adalah bagaimana kata Rasulullah, ada rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mencintai akhirat, ujung-ujungnya pasti bakal melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan menangisi dunia ya, sehingga kita tidak akan merasa khawatir lagi terhadap dunia ya, karena semuanya adalah fana, semua adalah dunia gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman kajiannya. Contoh sederhana, kita itu kan kikir terhadap sesuatu yang kita sukai kan. Misalnya nih, saya senang dengan baju ini. Ini baju kesukaan saya nih, baju kesayangan saya salah satunya nih. Saya senang pakai baju ini, pertama cocok buat saya dengan style saya, dengan karakter saya. Kemudian bahannya enak, gak terlalu panas untuk di Indonesia. Kemudian juga bisa untuk santai, bisa untuk yang agak resmi. Saya senang dengan style baju ini. Karena saya senang dengan baju ini, ketika ada orang yang meminta baju saya, Ustadz boleh nggak minta bajunya karena bajunya kayaknya bagus gitu, saya akan sulit memberikan. Kenapa? Karena saya suka sama baju saya. Karena saya suka sama baju saya, jadi saya nggak mudah memberikan itu karena saya suka. Dan ketika saya berikan, maka saya akan kekurangan. Saya akan kekurangan baju, atau saya akan kehilangan barang yang saya sukai. Itu sifat dunia. Sehingga semakin kita mencintai dunia, semakin kita kikir. Ini hanya contoh baju, tapi lebih luas lagi harta materi dunia lah pokoknya secara umum. Semakin sulit kita untuk memberikannya. Jangankan kepada manusia, memberikannya untuk agama Allah aja kita merasa enggan. Karena kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Apalagi memberikannya kepada manusia. Memberikannya untuk fisabilillah aja kita merasa enggan. Contoh lain, saya punya beberapa jenis aero. Di antara sekian macam jenis aero ini, ada beberapa yang memang aero custom yang saya bikin sesuai dengan desain saya sendiri. Saya ngedesain sendiri aeronya, warnanya, ukurannya, dan seterusnya sesuai dengan yang saya mau. Saya desain misalnya setengah lusin atau 1 lusin. Dan karena custom harganya lumayan agak mahal. Ketika saya latihan bareng teman-teman, kemudian teman-teman kekurangan aero, saya nggak mau ngasih aero yang saya sukai karena saya takut patah. Saya takut mereka kalau nyasar nembaknya nanti malah hilang atau patah atau rusak gitu. Sehingga kalau mereka kekurangan aero, saya akan memberikan aero yang saya nggak terlalu suka. Aero yang menurut saya kalau dipakai latihan nggak apa-apa lah kalau patah, karena harganya nggak terlalu mahal. Jadi nggak sayang kalau dia rusak, patah. Dan itu hal yang wajar, semua kita berhitung kayak gitu.
Tapi ini sebuah contoh. Artinya saya bisa memberikan barang yang saya nggak suka dengan mudah, tetapi saya akan sangat sulit memberikan barang yang saya suka. Itulah dunia. Kenapa kayak gitu? Karena dunia itu ketika diberikan maka berkurang dalam logika kita. Tapi akhirat enggak. Ustadz, apakah termasuk kikir jika ada barang kenangan kita dari seseorang yang sudah enggak ada dan kita simpan untuk kita tidak berikan ke siapa-siapa? Enggak. Jadi enggak harus sespesifik itu sih. Saya ini cuma ngasih contoh. Enggak harus kita berikan semua yang kita punya, enggak juga. Bukan berarti setelah ini saya akan infakkan semua eros saya, busur saya, terus saya pakai apa, kan enggak gitu juga kan. Artinya masih wajar, cuman saya cuma ngasih contoh bahwa begitulah sifat dunia. Kalau masih kayak gini masih wajar, ya nggak masalah. Tapi ada yang nggak wajar gitu, apapun nggak mau dia berikan. Kan dunia itu bukan cuma baju, aero, panah dan segala macam kan. Dunia itu semua harta kita, semua kehidupan kita, semua yang kita senangi dalam kehidupan kita di dunia itu semua urusan dunia. Jadi semakin kita mencintai dunia, semakin kita enggan memberikannya. Karena menurut kita, ketika kita memberikan dunia, maka kita akan kekurangan. Dan itu matematika dunia banget. Sedangkan akhirat enggak. Akhirat itu enggak. Semakin diberikan, semakin bertambah. Artinya semakin diberikan akhirat itu, berarti semakin bertambah. Nggak ada orang yang rebutan surga kan? Ada nggak orang yang rebutan surga? Wah, ini saya pengen sholat, kamu jangan sholat, nanti saya harus berbagi surga sama kamu. Nggak ada kan? Ada nggak orang yang saling iri dalam urusan akhirat? Dalam makna yang negatif, iri dalam makna yang negatif. Ada nggak orang yang saling hasad dalam urusan akhirat dalam makna yang negatif? Ada nggak orang yang saling kikir dalam urusan akhirat sehingga dia nggak mau orang lain masuk surga biar dia kuasai sendiri surga? Kan nggak. Kenapa? Karena akhirat itu nggak akan berkurang ketika kita berikan kepada yang lain, justru bertambah. Tapi kalau dunia berkurang dalam hitungan matematika kita. Makanya mencintai akhirat lebih daripada dunia itu salah satu basic ilmu agama. Sehingga ketika kita kehilangan sebagian kecil dari dunia kita nggak larut dalam kesedihan, kita nggak larut dalam penyesalan, kita nggak larut dalam kekecewaan. Kenapa? Karena seberapapun dunia itu berkurang, itu sedikit dibandingkan dengan akhirat. Ya, itulah tadi ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah disampaikan ya. Jadi ternyata cinta terhadap akhirat itu adalah fondasi dari ilmu ya, dari keilmuan kita yang nantinya akan menghantarkan kita kepada puncaknya ilmu, yaitu semakin ada atau semakin besarnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman tadi sudah dicontohkan ya bahwa ketika kita kikir terhadap sesuatu ya, jadi pasti di dalam sesuatu itu ada yang kita sukai. Jadi sebenarnya yang akan menghantarkan kepada kekikiran itu adalah sesuatu yang kita sukai. Ya, dalam hal ini adalah yang kita suka itu adalah dunia. Jadi karena itu kita sukai, maka kita akan sulit ya teman-teman untuk memberikannya, sulit, merasa berat dan lain sebagainya. Makanya kan semakin kita cinta kepada dunia, maka akan semakin kikir ya, apapun itu jenisnya dan apapun itu bentuknya, selama itu yang kita sukai ya pasti itu akan dekat dengan kekikiran gitu ya teman-teman. Ya, dunia itu memang begitu. Dan sifatnya dunia, kenapa bisa begitu, bisa berat? Karena sifatnya dunia itu adalah ketika diberikan gitu ya, maka itu akan berkurang. Itu logikanya dunia itu begitu. Ya, ketika diberikan akan berkurang, ketika diberikan itu akan merasa kehilangan, ketika diberikan
dia akan seolah-olah tidak akan digantikan tuh dunia. Nah, berbeda dengan akhirat, dia semakin diberikan maka akan semakin bertambah. Makanya kan tidak ada, tadi dijelaskan tidak ada manusia yang dia itu kikir terhadap surga misalkan ya. Dalam artian di sini negatif misalkan ya. Tadi udah dicontohkan ya, misalkan apa? Lu jangan sholat misalkan, nanti gue gak kebagian surga, kayak gitu misalkan ya. Justru yang ada semakin kita taat, semakin orang lain juga taat gitu ya, justru bakal ya sama-sama masuk surga gitu ya, sama-sama selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya dari kajian ini kita bisa belajar, mulai hari ini kita bisa belajar untuk bagaimana lebih mencintai akhirat atau mencintai surga dibandingkan dengan dunia. Karena kata Allah, Allah telah mempersiapkan yang terbaik untukmu. Jadi yang terbaik itu adalah surga gitu. Yang terbaik itu adalah akhirat dibandingkan dengan dunia. Dunia ini semuanya fana, dunia ini semuanya hanyalah sementara, dan akhirat adalah selama-lamanya, dan di sana kita akan menetap. Tetapi ya nanti kita selamat atau tidaknya ditentukan dari dunia ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk pada orang-orang yang kikir terhadap dunia, tapi justru kita adalah orang-orang yang lebih mencintai surga daripada dunia, dan menjadi orang-orang yang lebih paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi kajian dari Ustaz Hang Ataki. Barakallah. Ketika seseorang lebih mencintai akhirat daripada dunia, dampaknya apa? Saya kasih contoh lain. Contohnya Hasan dan Husain, cucu Nabi, sedang berselisih. Perselisihan yang membuat mereka agak sedikit marah. Dan itu hal yang wajar terjadi di antara manusia, walaupun generasi sahabat. Kadang mereka marah, kadang mereka ribut gitu. Jadi terjadi perselisihan antara Hasan dan Husain, cucu Nabi. Sehingga mereka jadi marah, lalu mereka diam-diaman, nggak mau saling berbicara. Sampai tiba-tiba datang seseorang memberitahu kepada Hasan, apakah kalian ingat dengan hadis kakek kalian, bahwa kata Nabi SAW, siapa yang jika ada dua orang saudara yang bertengkar, maka yang pertama mengajak damai, maka dialah yang pertama masuk surga. Jadi kalau ada dua orang saudara, adik kakak, suami istri, ipar dengan ipar, atau besan dengan besan, orang tua dengan anak, sahabat dengan sahabat. Kalau ada dua saudara yang bertengkar, kalau ada dua orang mukmin yang bertengkar, maka yang pertama mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Ketika Hasan dan Husain mendengar hadis ini dari seseorang di antara sahabat, maka akhirnya mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf, berlomba-lomba untuk mengajak damai. Maafin saya ya Hasan, maafin saya ya Husain, enggak kak, saya yang salah, enggak saya yang salah, maafin saya duluan minta maaf. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf dan berlomba-lomba untuk mengajak damai. Kenapa? Karena mereka pengen duluan masuk surga. Jadi Hasan dan Husain ketika mereka sedang marah, ketika mereka sedang emosi, ketika mereka sedang diam-diaman, lalu dinasihati oleh seseorang dengan hadis Nabi, jika ada dua orang mukmin bertengkar, maka yang pertama mengajak damai adalah yang pertama masuk surga. Akhirnya mereka berlomba-lomba mengajak damai. Ini nih efek luar biasanya ya dari mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita punya masalah, yang jadi yang jadi pertimbangan kita bukan dunianya, tapi akhiratnya. Misalnya kita lagi ribut sama teman, gara-gara mungkin dia bercanda secara berlebihan, atau gara-gara mungkin dia memfitnah, atau gara-gara dia mungkin belum bayar utang, atau gara-gara mungkin kita berbeda pendapat, atau apapun lah itu urusan dunia, kita ribut sama teman kita. Kalau kita
ribut kemudian yang kita pertimbangkan itu, yang kita pertahankan itu hanya urusan dunia, ego, materi, nama baik, dan berbagai macam hal yang menjadi perasaan kita tentang dunia, kita akan sulit sekali untuk berdamai. Enak aja damai, dia udah ngecoreng nama saya. Enak aja damai, dia udah ngejelekin saya. Enak aja damai, dia nggak bayar utang. Enak aja damai, dan seterusnya dan seterusnya. Kita jadi kita jadi susah untuk berdamai karena yang kita pertahankan itu urusan dunia. Kita akan merasa rugi setelah kita disakiti, malah kita maafin, jadi rugi menurut kita. Ini kalau cinta dunia. Tapi kalau cinta surga, cinta akhirat, kita akan punya logika yang berbeda. Logikanya apa? Kalau saya maafin, Allah akan maafin kesalahan saya. Kalau saya maafin, saya masuk surga duluan. Kalau saya maafin, Allah akan ridho dan akan memberikan kepada saya, mengangkat derajat saya di akhirat. Kalau saya maafin, nanti saya akan ringan hisabnya. Kalau saya maafin, nanti saya akan mudah siratnya. Kalau saya maafin, saya akan mudah hisabnya, dan seterusnya. Sehingga karena pertimbangan-pertimbangan akhirat, kita pun akan lebih mudah menyelesaikan konflik dalam kehidupan kita di dunia. Jadi jangan selalu yang jadi pertimbangan kita itu dunia. Karena kalau semuanya dipakai logika atau matematika dunia, kita tuh akan capek. Lalu kita akan merasa rugi terus. Kita akan merasa kurang terus. Kita akan merasa gelisah terus. Kenapa? Karena matematika kita selalu urusan dunia. Sebaliknya kalau matematika kita adalah akhirat, kita akan lega, kita akan mudah, kita akan cepat ridho, puas, kita akan lapang dada. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itulah pentingnya belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Ini nih poin awal dari tema ini ya. Poin awal dari tema ini yaitu fadilah atau keutamaan mencintai akhirat lebih daripada dunia. Yuk coba kita balik lagi kepada ayat surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Di ayat ke-14 itu Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang contoh-contoh kenikmatan di dunia, walaupun itu bentuknya simbolik ya, tidak detail semua hal, tapi dia mewakili beberapa contoh kenikmatan dunia, dan kita mencintai itu. Hubbus syahwat minan nisa, kita mencintai pasangan kita, atau seorang laki-laki mencintai perempuan. Dan ini yang paling pertama disebut oleh Allah, karena Allah tahu banget ini yang paling sering kita bahas, terutama buat jomblo kan. Omongan yang paling menarik itu adalah masalah love, masalah perasaan, masalah cinta, masalah hubungan. Bahkan kita kalau nongkrong tuh mungkin ngomongin tentang masalah perasaan, masalah hubungan itu 80% atau 90%, 10%-nya ngomongin masalah yang lain. Dan kadang-kadang kalau lagi curhat tentang masalah hubungan, masalah perasaan itu bisa semalaman sampai menjelang subuh. Kuat gitu. Kenapa? Karena ada hubus syahwat, ada rasa gairah yang luar biasa terhadap lawan jenis. Ada gairah yang luar biasa terhadap calon pasangan, atau bahkan yang belum jadi siapa-siapa. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya Allah sebutkan di awal, zuyyina linnas, dirasa indah oleh manusia, hubbus syahwati minan nisa, rasa cintanya kepada lawan jenis. Ini juga yang kita rasain selama ini kan. Ini juga yang menggairahkan kita untuk kita obrolin sama ini kan.
Bahkan bukan hanya para jomblo, yang udah nikah pun masih senang membicarakan ini, masih sangat menikmati masalah ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, manusiawi. Tetapi Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa itulah dunia. Kita mencintai lawan jenis, ya. Tapi apakah akhirat? Nggak ada yang kayak gitu. Ada, bahkan lebih baik kata Allah. Di ayat 15 kata Allah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu? Di sini Allah pengen ngasih tahu bahwa ternyata di akhirat masalah percintaan, masalah hubungan itu lebih menarik daripada di dunia. Jadi buat kita yang senang curhat, buat kita yang senang ngebahas tentang masalah hubungan, buat kita yang senang menyimpan perasaan, cinta dalam diam, cinta terus terang atau apalah varian-varian cinta, buat kita yang menikmati kata cinta ini dalam banyak syair lagu, mendengarnya, menyanyikannya, lagi di kamar mandi habis satu album, di mobil sambil nyetir, di motor sambil nyetir, pakai earphone atau dengar musik, dan semuanya temanya cinta. Karena tema cinta ini bisa dibilang kayak tema paling besar dalam kehidupan kita secara porsinya. Yang didengar, yang dibicarakan, yang dilihat, yang dirasakan, yang difikirkan, cinta. Allah tahu banget tentang itu. Makanya Allah mengatakan, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Mau nggak aku kasih tahu urusan cinta yang lebih menarik daripada yang selama ini kalian bahas, yang selama ini kalian dengar, yang selama ini kalian nyanyikan, yang selama ini kalian fikirkan, yang selama ini kalian rasakan? Lebih menarik daripada cinta di dunia. Apa? Cinta di akhirat. Kenapa Allah bilang cinta di akhirat itu lebih menarik, lebih baik, lebih romantis daripada di dunia? Kenapa? Sehingga kalau kita yang senang dengan tema cinta, harusnya kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Karena cinta di akhirat itu lebih keren daripada dunia. Ya, baik teman-teman semuanya, dipotong sebentar ya. Tadi telah jelaskan bahwa tadi ya bagaimana berarti seandainya kita mencintai dunia ya teman-teman, maka kita akan justru menjadi orang yang rugi. Tapi sebaliknya ketika kita mencintai akhirat, justru kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Karena semua yang kita inginkan di dunia sebenarnya di akhirat itu sudah ada gitu ya teman-teman. Tinggal berarti bagaimana kita yakin terhadap hal itu. Kita yakin terhadap perkataan Allah, kita yakin terhadap firman-firman Allah atau kabar-kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah yakin, nah keyakinan itu nanti akan menjadikan dasar ya, menjadikan tumpuan ketika kita diberikan satu permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Nah, kita akan mengedepankan logika surga ya. Karena kalau misalnya kita mengedepankan logika dunia ya teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan, kita tuh bakal capek, kita bakal lelah, letih ya, bahkan kita akan stres sendirinya gitu ya. Makanya wal akhiratu khairul laka minal ula atau wal akhiratu khairu wa abqa. Selalu ingat bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak lebih baik ya dibandingkan dengan surga atau dibandingkan dengan dunia. Baik, kita lanjutkan saja ya teman-teman semuanya, kajian dari Ustaz Hanataki. Barakallah. Kenapa kok cinta di akhirat itu lebih keren, lebih romantis, lebih menarik, lebih baik? Banyak jawabannya. Satu, karena cinta di sana itu adalah cinta sejati. Cinta di dunia ini masih banyak modus, masih banyak maunya, masih cinta yang penuh dengan transaksi lah. Kita memberikan sesuatu dan kita mengharapkan sesuatu. Dan cinta di dunia ini mudah berubah, perasaan orang itu mudah sekali berubah. Tapi di akhirat cinta sejati
Kenapa dibilang cinta sejati? Satu, di dalam hati pasangan kita di akhirat gak ada nama lain selain nama kita. Di akhirat pasangan kita gak punya perasaan secuil pun kepada yang lain. Kagum aja gak? Kalau di dunia kan kadang-kadang pasangan kita masih sering membandingkan kita dengan orang lain. Walaupun dia gak mencintai orang lain, tetapi dia masih suka membandingkan kita dengan orang lain. Bahkan masih wajar, tapi tetap aja ada gitu. Membandingkan fisik, membandingkan kecerdasan, membandingkan kecakapan, membandingkan sikap, karakter, sifat, membandingkan karir, membandingkan penghasilan, membandingkan omongan, banyaklah yang dibandingkan di dunia ini. Jadi meskipun pasangan kita sangat mencintai kita, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dia kadang-kadang membandingkan kita dengan orang lain, kadang diomongin, kadang nggak diomongin. Itulah dunia. Tapi di akhirat, pasangan kita tuh nggak punya sepersit pun pikiran apalagi perasaan kecuali tentang kita. Nggak ada satu terbersit sedikit pun perasaan bahkan pikiran kepada orang lain kecuali hanya kepada kita. Jadi dia kayak selain mencintai kita, dia tuh kayak kagum banget gitu sama kita. Seneng gak sih punya pasangan yang sangat mengagumi kita? Seolah-olah kita itu segalanya, udah nggak ada bandingan, nggak ada aib sedikit pun di mata dia tentang kita. Itu kata Allah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Cinta yang lebih baik daripada cinta dunia, cinta di akhirat. Dan kita akan memiliki cinta di akhirat. Punya hubungan cinta di akhirat. Dengan siapa? Dengan pasangan halal kita. Dengan siapa kita akan berpasangan di akhirat? Dengan pasangan di dunia yang solihah, tetapi Allah akan perbaiki perasaan mereka nanti di akhirat. Akan diperbaiki perasaannya. Jadi nggak terganggu lagi. Dan cintanya abadi, romantisnya tuh abadi. Sifatnya tuh menyenangkan banget. Kita di akhirat itu nggak pernah bertengkar dengan pasangan. Tapi walaupun nggak pernah bertengkar, kita juga nggak pernah bosan kepada pasangan. Di dunia ini kadang-kadang kalau nggak bertengkar jadi bosan ya. Kadang-kadang pertengkaran itu bagian dari cara kita untuk menyegarkan hubungan kadang-kadang, walaupun nggak disengaja. Soalnya kalau habis bertengkar, biasanya tiba-tiba jadi lebih romantis, lebih hangat lagi tiba-tiba. Tapi di akhirat, kita nggak bakal pernah bertengkar dengan pasangan, tapi juga nggak bakal pernah bosan. Bertengkar enggak, ribut enggak, bete enggak, baper enggak, tapi bosan juga enggak. Terus apa yang kita rasakan? Seperti cinta saat baru pertama, selamanya kayak gitu. Kayak baru kenal, kayak baru pandangan pertama, kayak baru nikah hari pertama, bulan madu, kayak gitu aja sepanjang masa, selama-lamanya, kayak bulan madu terus sepanjang masa. Nggak ada rasa cemburu, apalagi dengan bidadari, nggak ada. Allah cabut semua perasaan yang mengganggu hati kita. Cemburu, iri, dengki, marah, baper, dicabut semua. Baik, dipotong lagi sebentar ya teman-teman. Tadi Ustadz Hanataki telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia, maka ketika dia menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya, ya dia akan lebih mengedepankan ya akhirat dibandingkan dengan dunianya. Jadi dia akan lebih mengedepankan logika akhirat dibandingkan dengan logika dunia. Ya. Sehingga apapun yang terjadi kepada dia itu tidak terpengaruh apa-apa, karena dia sadar, dia yakin, dia paham bahwa akhirat itu akan lebih baik daripada dunia itu sendiri. Ya. Karena kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kita, tapi kita pakai logika dunia, maka
ya kita akan capek tersendiri ya teman-teman. Itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Maka untuk itu kita disarankan, bahkan ya sebagai seorang muslim ya diwajibkan bahwa logika kita tidak hanya terkait dengan dunia saja. Jadi untuk menghadapi permasalahan itu ya harus memakai logika akhirat. Dan semua yang apa inginkan di dunia itu kita akan mendapatkannya di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Dari kisah tadi ya antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tadi ya, ketika mereka bertengkar, kemudian dalam pertengkaran itu ada rasa marah, maka Allah mengingatkan melalui salah satu sahabat Nabi ya yang lainnya bahwa siapa yang sedang bertengkar kemudian ada yang minta maaf duluan, maka dialah yang akan duluan masuk surga. Sehingga mereka setelah diingatkan dengan hadis tersebut, maka mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf duluan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita ya teman-teman, ya ketika kita sedang ada perselisihan, permasalahan ya, baik dengan teman kita, lingkungan kerja kita, di rumah tangga kita, semuanya ya. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu hadis ini, justru kita nanti akan lebih mudah untuk memaafkan, bahkan lebih mudah untuk minta maaf ya teman-teman semuanya. Karena ya ketika kita minta maaf, maka Allah akan memaafkan kita. Ketika kita minta maaf duluan, maka kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan urusan-urusan kita di akhirat kelak ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kajiannya. Selamat mendengarkan. Kalau meninggal sebelum menikah Ustaz, nanti nikahnya di akhirat. Tenang, nanti nikahnya di akhirat. Karena di akhirat itu nggak ada jomblo. Di surga itu nggak ada jomblo. Di surga itu semua orang berpasang-pasangan. Jadi nggak ada yang baper, nggak ada yang diem sendiri, nggak ada yang mojok karena dia nggak ketemu pasangannya, nggak ada yang jomblo sampai usia lanjut, nggak ada. Nggak ada yang dibully gara-gara masih sendiri sementara gengnya udah pada nikah. Nggak ada yang nggak berani ketemu di reunian gara-gara dia masih sendiri. Nggak ada. Dicabut semua perasaan yang nggak nyaman. Yang menikah 2 kali pasangannya yang gimana? Yang paling baik akhlaknya. Makanya jadilah seorang pasangan yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau ditakdirkan salah satu di antara kita harus menikah 2 kali, mungkin kita meninggal duluan atau pasangan kita meninggal duluan, lalu yang masih hidup akan nikah lagi misalnya, maka pasangannya di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Memang ada riwayat yang mengatakan yang paling belakangan, tetapi saya lebih memilih pendapat yang paling baik akhlaknya. Dialah yang menjadi pasangan di akhirat. Intinya apapun kesenangan yang kita dapatkan di dunia, mau itu masalah hubungan dengan percintaan, masalah punya keturunan wal banin, masalah rumah wal qanatiril muqantarah, atau masalah perhiasan minadz zahabi wal fiddah, atau masalah kendaraan wal khailil musawwamah, atau masalah peliharaan wal an'ami wal hars, atau masalah kebun, ladang, kerjaan, profesi, karir, semua mata'ul hayatid dunia, semua kesenangan dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Itu yang Allah pengen sampaikan di ayat 14 dan 15. Allah lagi ngajarin kita tentang belajar mencintai akhirat, karena akhirat memang lebih baik. Semua yang kita nikmati di dunia itu di akhirat ada dan lebih baik. Semuanya. Semua yang baik-baik, yang menyenangkan, yang kita nikmati di dunia, itu semuanya ada di akhirat dan lebih baik. Apa yang paling kita sukai dari kehidupan dunia? Apa? Ya kayak tadi jawabannya, oh cinta Ustaz. Karena itu yang membuat saya happy, itu yang membuat saya bergairah, itu yang membuat saya membuat saya mau berkorban. Itu yang membuat saya senyum-senyum sendiri, itu yang membuat saya berbunga-bunga. Cinta Ustaz. Itu yang paling indah di dunia. Itu yang paling saya sukai di dunia adalah perasaan cinta kepada pasangan. Maka di akhirat
itu juga ada, bahkan lebih baik, lebih kekal, lebih romantis, lebih keren, lebih banyak kenangan, lebih banyak cerita, lebih banyak adegan-adegan indah di akhirat. Apa sih yang paling indah dari hubungan cinta? Bercinta. Di akhirat ada bercinta. Dan bercinta di akhirat ini bukan sesuatu yang vulgar yang saya pengen sampaikan, karena ada hadisnya. Kekuatan laki-laki di akhirat itu setara dengan 10 kekuatan laki-laki di dunia. Ada riwayat 100, ada riwayat 1000. Allah alam, yang jelas satu laki-laki di surga itu lebih kuat daripada sekian laki-laki di dunia, sehingga dia nggak akan pernah merasa nggak puas. Begitu juga dengan pasangannya. Apalagi yang paling indah dari cinta? Jalan-jalan, bulan madu. Di dunia kita mau bulan madu modalnya gede, sehingga kita paling bisa merencanakan yang terbatas. Ada yang cuma bisa jalan di dalam kota, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Tapi sejauh apa sih keluar negeri? Baru bayar bill sekali makan udah kepikiran ya, makan berdua sama pasangan bulan madu nih, keluar bill 1 juta. Waduh, sekali makan 1 juta, kepikiran ini mah setengah bulan gaji saya misalnya, ini mah misalnya 1 minggu gaji saya, ini mah 10% dari gaji saya. Wah, 10 kali makan gini tekor juga nih. Itu dunia. Apa yang paling indah dari cinta? Jalan-jalan. Di dunia itu terbatas. Di akhirat kerjaan mereka emang jalan-jalan. Kerjaan mereka emang jalan-jalan. Kerjaan mereka emang menikmati hidup. Udah nggak perlu lagi kerja. Udah nggak perlu lagi ngumpulin duit dulu setahun baru nanti jalan-jalan sekeluarga. Enggak, setiap hari bisa jalan-jalan. Kemana sih jalannya? Kalau di dunia yang kecil aja, bumi yang kecil banget ini lebih kecil daripada setitik debu dibandingkan akhirat. Kita bisa jalan ke banyak tempat dan nggak ada habisnya, apalagi akhirat. Jadi heran banget kalau ada yang nanya jalan-jalan kemana usah di akhirat. Emang kita pikir akhirat itu cuma 1 RT apa? Akhirat itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit dan bumi ini kalau disatuin dibandingkan akhirat, langit dan bumi ini cuma 1 debu luasnya. Akhirat itu kerajaan yang sangat luas. Dan seluas itu milik kita sendiri. Lebih luas daripada langit dan bumi, dan itu milik kita sendiri. Bahkan orang yang terakhir kali masuk surga. Nih hadis tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Siapa orang yang terakhir kali masuk surga? Orang yang beriman tetapi banyak dosa, nggak pernah sholat, dia berzina, dia membunuh, sehingga dia yang paling lama di neraka. Entah berapa ratus atau ribu tahun dia di neraka, sampai habis semuanya dosa-dosanya dibakar. Tapi kemudian tersisa 1 kebaikan. Apa kebaikan dia? La ilaha illallah di dalam hati. Tapi nggak pernah beramal, cuman la ilaha illallah aja hatinya. Maka dia keluarkan dari api neraka dengan semua bekas siksaan di tubuhnya. Lalu dia masuk ke dalam surga. Tahu nggak seberapa luas surga dia? Padahal dia orang yang paling terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita bukan orang itu. Dia orang paling terakhir masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang awal-awal masuk surga dan tanpa hisab. Amin. Dia orang yang terakhir masuk surga. Artinya di belakang dia udah nggak ada lagi. Semuanya kekal di neraka. Tahu nggak seberapa luas surga dia? Hanya dengan iman di dalam hati. Dia diberikan oleh Allah kerajaan seluas 10 kali kerajaan di bumi. Di dunia ini ada nggak orang yang punya kerajaan satu bumi? Nggak ada. Seluas apa sih imperium yang pernah ada di muka bumi? Babilonia salah satu yang gede, cuma menguasai setengah bumi. Inggris Raya cuma menguasai setengah bumi. Mongol cuma menguasai 1/3 bumi. Islam, khilafah Islamiyah cuma menguasai hampir setengah bumi. Saya belum pernah dengar dan memang nggak ada raja di dunia ini yang menguasai 1 bumi utuh, nggak ada.
Sekarang kalau kita lihat raja-raja modern, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan beberapa negara-negara kerajaan yang ada di bumi sekarang, baik di Arab atau di Eropa, seberapa luas kerajaan mereka? Kecil kan? Tapi itu aja rasanya udah agung banget, megah banget, kita sampai terbelalak, kita melongo ngelihat kerajaan mereka yang luar biasa. Seorang raja Arab itu naik mobil yang harganya entah berapa puluh M, dan dia punya entah berapa lusin di garasi mobil kayak gitu. Dia punya yacht sendiri, dia punya kapal pesiar sendiri yang harganya mungkin 500 miliar harga satu kapal. Punya pesawat pribadi yang harganya juga sekian ratus miliar. Itu aja kita ngerasa udah, wah beruntung banget ya dia. Padahal dia cuma dapat sebagian kecil dari dunia. Kalaupun dia dapat satu bumi dan itu nggak ada, itu masih kalah dengan orang yang terakhir kali masuk surga. Karena dia punya kerajaan, bukan tanah, tapi kerajaan. Arti kerajaan itu udah ada bangunannya, udah ada tamannya, udah ada fasilitasnya, udah ada semuanya dengan luas 10 kali kerajaan di dunia. Jadi kalau ada yang nanya jalan-jalan kemana, dia harus belajar tentang surga. Apa itu surga? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang gak dilihat mata, yang gak didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang gak pernah terbersit dalam perasaan atau jiwa manusia. Itulah akhirat. Itu yang terakhir. Gimana yang awal-awal atau tengah? Kerajaannya lebih luas daripada bumi dan langit. Jadi kalau mau dibilang hal yang paling indah dari cinta itu adalah jalan-jalan, kita nggak akan kekurangan tempat yang indah untuk jalan-jalan di akhirat. Jadi sabar buat pasangan halal yang mungkin masih kehidupannya pas-pasan. Buat seorang istri yang suaminya pendapatannya pas-pasan, itu cuma urusan dunia. Jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu berharap secara berlebihan. Berharap sih boleh, tapi jangan berlebihan. Karena ketika kita sabar, seorang istri sabar, seorang suami bersungguh-sungguh, nanti mereka akan menikmati kehidupan yang lebih romantis di akhirat selama-lamanya. Masih bisa kajian bareng Ustadz? Kita bisa ketemu Rasul di akhirat. Makanya banyak sholawat, supaya jatah ketemunya lebih banyak. Karena yang mau ketemu sama Nabi itu banyak, seluruh umat Islam, bahkan para anbiya, umat-umat terdahulu juga pengen ketemu Nabi. Terus gimana kita bisa ketemu Nabi ketika semua orang bertemu dengan Nabi? Banyak sholawat. Semakin banyak kita sholawat, dua caranya. Satu, banyak sholawat. Dua, banyak terlibat dalam memperjuangkan warisan Nabi, yaitu agama Allah. Semakin kita setia berjuang meneruskan warisan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah, kemudian kita banyak salawat, insya Allah semakin besar kesempatan kita untuk sering ketemu dengan Nabi. Apalagi kalau kita suka menyantuni anak yatim, kasih makan mereka. Insya Allah saya pengen banget nanti ketika pesantren udah jadi, saya pengen sebanyak mungkin anak yatim kita santuni di pesantren itu. Membelai mereka, makan bareng dengan mereka, ngajarin mereka ngaji, ngajarin mereka hidup. Anak yatim. Karena kata Nabi, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu begini nanti di akhirat. Sehingga kita bisa dekat sama Nabi nanti di akhirat. Beres ketemu Nabi, pulang ke istananya sama istrinya berdua keliling jalan-jalan. Pakai apa jalan-jalan? Kendaraannya apa Ustaz? Kendaraannya macam-macam. Cahaya yang paling enak gitu, karena kendaraannya bisa cepat kemana aja. Baik, dipotong sebentar ya teman-teman. Dan dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hataki. Yang pertama bahwa surga itu adalah sesuatu hal yang tidak terbersit ya, baik oleh pikiran, mata kita,
telinga kita ya maupun hati kita tuh adalah sesuatu yang tidak akan pernah terbersit. Walaupun tadi kita boleh ya membayangkan, boleh kita mengilustrasikan, tapi harus yakin bahwa apa yang kita bayangkan, apa yang kita ilustrasikan itu sebenarnya itu tidak jauh lebih baik ya dari surga itu sendiri gitu ya. Karena apa yang kita ilustrasikan dan bayangkan itu adalah terbatas sesuatu yang pernah kita lihat gitu sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama. Nah yang kedua adalah dari ketika kita sudah mengenali surga itu seperti apa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita justru ini menjadi sebuah kekuatan buat kita ya ketika kita misalkan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini ya. Ujian tersebut misalnya tidak mengenakan ya, tetapi ya justru dengan adanya pengetahuan tentang surga, memahami tentang surga, bagaimana kita bisa mengimani surga itu sendiri, maka kita bisa menjadikan ujian-ujian itu sesuatu yang ya biasa saja, dan itu kita akan menerimanya dengan sangat lapang dada itu ya. Karena kita yakin ya bahwa di surga itu jauh lebih baik. Bahkan kita bisa ketemu Rasulullah ya di surga ya teman-teman. Tadi Ustaz Hanaki sudah menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa ketemu Rasulullah ya. Karena yang mau ketemu Rasulullah sangat banyak gitu ya. Jadi siapa yang paling nanti sering ketemu ya tentu adalah orang-orang yang pertama yang banyak sholawat ya, orang-orang yang melanjutkan risalahnya gitu ya. Dan juga orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim ya teman-teman. Karena kata Rasulullah kan, orang yang menyantuni anak yatim ketika di dunia maka di surga dia seperti antara aku dan dia itu dekat seperti apa? Nah gini ya teman-teman. Jadi seperti jari telunjuk dan juga jari tengah ya teman-teman. Kayak gini. Dekat berarti gimana ya? Sangat dekat sekali dengan Rasulullah ya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi saja ya penjelasan dari Ustadz Hanataki sedikit lagi ya. Barakallahu fikum. Dan itu baru surga kita sendiri loh. Belum surga pasangan kita. Belum surga anak-anak kita. Belum surga keluarga besar kita. Baru surga kita sendiri aja udah seluas langit dan bumi. Nanti kita tinggal tanya sama pasangan kita, kita mau tinggal di rumah siapa nih? Ke surga aku aja yuk. Ke surga dia. Ke surga saya aja Pak. Kata si anak, ke surga anak. Kan kekurangan tempat? Enggak. Jadi kita bisa jalan-jalan ke surga saudara kita, keluarga kita, anak kita, dan kita kayak lebaran aja tiap hari. Lebaran hari pertama, habis sholat id rasanya gimana? Gimana cara kita memulai menanamkan rasa cinta kepada akhirat? Ini nih, belajar memahami betapa indahnya akhirat dibandingkan dunia. Ini yang sedang saya sampaikan ini kan dalam rangka itu. Belajar, memahami, dan meyakini bahwa akhirat itu lebih indah daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah memahami dan meyakininya, kita akan mencintai akhirat lebih daripada dunia. Dan nggak akan terlalu berlebihan sedih ketika kita kekurangan dunia. Kita bisa, tadi saya tanya, gimana rasanya lebaran hari pertama? Habis sholat id. Itu kan waktu paling indah ya dalam kehidupan kita setahun ya. Habis sholat id hari pertama lebaran itu tuh indah banget. Pulang masjid bareng-bareng, pada bawa sajadah, wangi, habis mandi bersih, atau pas berangkat ke masjid takbir bareng, kemudian duduk di lapangan. Karena emang sholat id yang bagus itu sih sebetulnya di lapangan, bukan di dalam masjid khusus buat sholat id. Kenapa? Biar yang akhwat yang sedang haid yang nggak bisa sholat juga bisa ikut mendengarkan khutbah. Dan suasananya emang suasana meriah, bukan suasana hanya khusyuk saja, tapi juga meriah. Bahkan pada hari lebaran itu ketawa adalah pahala, ketawa adalah sunnah. Sedih, cemberut adalah dosa. Itu kan waktu yang paling indah. Nanti di surga, hari-hari kita tuh kayak gitu terus sepanjang masa. Perasaan kita itu kayak gitu terus sepanjang masa, bahkan lebih dari itu. Itulah akhirat. Jadi mau bulan madu kemana? Mau happy-happyan ngapain aja?
makan-makan. Ada ayatnya di Al-Quran. Ketika mereka berkumpul, saling menatap muka, saling menyapa, saling bertanya, saling ngobrol, kemudian saling membagikan minuman, saling membagikan makanan, lalu mereka akan makan dari bagian daging-daging yang mereka sukai. Semuanya banyak loh ayat-ayat tentang surga yang sangat jelas gitu pembahasannya. Jenis makanan, jenis minuman, jenis kasur, sampai tirai, bahan bangunan, helai baju mereka, gaun-gaun yang mereka pakai, jubah-jubah kebesaran yang mereka pakai seperti raja. Itu banyak ayat yang detail banget. Karena Allah pengen ngasih tahu ke kita ilustrasi betapa akhirat itu lebih indah daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah memahami itu, belajar meyakini itu perlahan-lahan, insya Allah kita akan merasa lebih nyaman dalam kehidupan di dunia. Gak merasa sempit lagi. Kita akan lebih bergairah beribadah, beramal soleh. Karena yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Ini bukan hanya buat teman-teman, termasuk buat saya pribadi. Menyemangati dakwah. Karena kalau udah ikhlas tuh lebih lega ya hatinya ya. Yang bikin hati kita sempit tuh kan karena kita gak ikhlas. Kalau kita ikhlas, hati kita nyaman banget. Dan salah satu cara supaya ikhlas itu adalah belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Karena ketika kita mencintai dunia lebih daripada akhirat, susah buat ikhlas, susah. Terus gimana belajar akhirat lebih baik mencintai akhirat lebih baik daripada dunia? Cara belajarnya gimana? Ya gini, kita baca ayat-ayat tentang keindahan akhirat, keindahan surga. Kita kaji bareng-bareng tentang keindahan surga. Dan ini kayaknya pembahasan ini nggak akan selesai malam ini. Karena saya nggak mau terburu-buru dan diloncat-loncat. Soal pembahasan akhirat ini luas banget. Yang saya pengen kasih tahu adalah bahwa kalau kita senang dengan masalah cinta di dunia, dan yang paling indah dari cinta itu adalah bercinta, jalan-jalan, dicintai, diperhatikan, di akhirat kita akan mendapatkan lebih daripada itu di surga. Lebih daripada itu. Kita nggak akan pernah bertengkar dengan pasangan kita di surga. Kita nggak akan pernah mendapatkan teriakan dari pasangan kita di surga. Kita nggak akan pernah dicemberutin atau pasangan kita diam seharian di surga, nggak. Berimajinasi tentang akhirat boleh nggak Ustadz? Boleh, tetapi harus dengan keyakinan bahwa akhirat jauh lebih baik daripada imajinasi kita. Yang tadi kata ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbersit oleh pikiran dan hati manusia. Jadi kita boleh berimajinasi hanya untuk belajar yakin, tetapi harus dengan sebuah pemahaman bahwa akhirat tetap lebih baik daripada imajinasi kita. Soalnya kita nggak pernah lihat aslinya. Kita kan berimajinasi dengan bahan dunia kan, dengan modal apa yang kita lihat di dunia. Cuman itu batas kemampuan imajinasi kita. Tapi akhirat lebih baik daripada dunia. Apalagi yang kita sukai dari kehidupan dunia? Masalah anak wal banin. Masalah anak wal banin. Buat teman-teman yang udah punya anak pasti ngerasain betapa bahagianya sama anak, apalagi ketika mereka masih kecil. Saya merasa sangat bersyukur diberikan anak-anak yang menyejukkan mata dan hati saya. Kalau ngelihat mereka rasanya kayak, udahlah saya udah dapat dunia semuanya nih. Kalau udah ngelihat anak-anak tuh rasanya kayak udah happy. Jalan-jalan bareng mereka, makan bareng mereka, seru-seruan bareng mereka, ketawa bareng mereka, belajar ibadah bareng mereka. Itu udah sempurna banget. Tapi itu nggak lama teman-teman. Ada nggak Ustadz kalimat yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat lebih baik ketika kita sedang futur? Ada. Surat Al-A'la Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan di surat Ad-Duha Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua kalimat itu bisa jadi
kalimat kita untuk mengingatkan kita, membangun kesadaran kita ketika kita lupa. Pas kita terlalu larut dalam dunia, terus kita pengen sadar lagi, pengen insaf, kita bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Ketika kita kehilangan dunia, kita bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Ketika kita kecewa dengan dunia, kita bilang wal akhiratu khairun wa abqa. Ketika kita kekurangan dari dunia, kita bilang wal akhiratu khairun wa abqa. Atau walal akhiratu khairul laka minal ula. Bilang kayak gitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang Allah ajarkan sendiri dalam Al-Quran supaya kita tetap ingat akhirat dan lebih baik daripada dunia. Oke, saya tuntasin lagi ya, dikit lagi ayatnya, nanti disambung pada pekan yang akan datang. Wal banin, apa hal indah yang kita sukai di dunia selain pasangan? Anak. Tapi nggak lama kita happy sama anak-anak kita. Paling sampai mereka remaja udah mulai berkurang karena mereka udah punya kesibukan sendiri, mereka udah pergi, mereka udah jarang ketemu dengan kita juga. Kita happy-nya paling 10 tahun doang dengan anak-anak tuh. Beres 10 tahun mereka udah gede. Apalagi kalau anaknya cuma 1 atau 2, maka kita punya kesempatan cuma sebentar dengan mereka. Paling 15 tahun, setelah itu mereka udah gede, udah sibuk sendiri, udah mulai aktif, udah mulai banyak amanah, banyak tugas. Apalagi ketika mereka udah berkeluarga, udah jarang ketemu. Itu di dunia. Di akhirat kita punya anak nggak? Punya. Di akhirat itu kita punya anak, tapi perempuan nggak perlu bersusah payah untuk mengandung dan melahirkan dengan kesulitan, nggak. Di akhirat itu ketika kita pengen punya anak, Allah anugerahkan kita anak. Kita bercinta dengan pasangan kita, ada hubungan suami istri, tetapi itu tidak akan menjadikan kita akan lelah, menjadikan istri kita kemudian hamil, kemudian mengandung dan kesakitan selama 9 bulan, melahirkan dengan berat, taruhan nyawa. Nggak akan ada kesulitan kayak gitu. Saat kita pengen punya anak, Allah berikan kita keturunan dari darah daging kita sendiri. Lalu anak itu akan tumbuh wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun, anak-anak yang kekal sebagai anak-anak. Anak-anak yang kekal sebagai anak-anak. Saya kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak saya masih kecil gini ya, kayak sekarang ya Ertuğrul masih kecil gitu. Saya kadang-kadang berpikir, bentar lagi mereka gede, saya udah nggak bisa lagi main-main kayak gini sama mereka. Bentar lagi mereka gede, udah nggak mau lagi diajak-ajak saya. Bentar lagi mereka gede, udah nggak bergantung lagi sama saya. Bentar lagi mereka gede, udah nggak ngerengek lagi ke saya. Sedih. Tapi nanti di akhirat kita akan punya anak yang memang dia lahir di surga, bukan anak yang kita bawa dari dunia. Karena anak yang kita bawa dari dunia dia akan menjadi orang dewasa di akhirat, kecuali yang meninggalnya sebagai anak-anak. Dia akan jadi orang dewasa, punya keluarga sendiri, tapi dia juga akan baik sama kita. Kita akan hangat sama dia, seperti yang pas ngumpul mudik lebaran, ngumpul terus kayak gitu. Cuman tetap kita akan punya anak kecil di akhirat kalau kita pengen. Allah akan berikan, dan mereka mukhalladun, akan kekal sebagai anak kecil semaunya kita, sehingga mereka akan menjadi qurrata a'yun li abaihim wa ummahatihim. Mereka akan menjadi penyejuk mata bagi ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Wal banin qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Di dunia betapapun kita sayang kepada anak-anak kita masih kecil, kadang-kadang juga bikin kita bete. Kalau dia udah rewel, kalau dia udah bikin masalah, kalau dia kadang-kadang nggak mau dengerin kata orang tuanya, walaupun itu nggak sering. Kadang-kadang bikin kita lelah untuk ngurus dia, karena dia kadang-kadang kita harus ngurus dia untuk ngebersihin dia. Di akhirat kita nggak akan selelah itu. Allah akan sediakan buat kita pada
para khadim, para pembantu-pembantu dari surga yang akan berkhidmat untuk kita, melayani kita dan menyelesaikan semua kebutuhan kita. A'unabbi'ukum bi khairim min dalikum. Mau tahu yang lebih baik dari itu semua? Ini. Kita akan punya keturunan juga nanti di akhirat. Berapa yang kita mau, seberapa yang kita mau. Berapa yang kita punya, seberapa yang kita mau. Mau punya anak 10 kayak gak ada kabi-kabian. Kenapa? Karena gak akan ada lagi masalah nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin orang membatasi, gak berani punya anak banyak karena dia tahu diri, mungkin nggak mampu atau apa. Masing-masing orang punya pertimbangan dan saya nggak mau ikut campur dalam urusan itu. Tapi nanti di akhirat udah nggak ada. Punya banyak anak itu bukan masalah. Biar kita paham betapa indahnya akhirat. Kalau kita bandingkan dengan dunia, semua kesenangan dunia yang kita sukai itu ternyata di akhirat ada dan lebih baik daripada di dunia. Mudah-mudahan apa yang udah saya sampaikan ini menjadi penyemangat buat teman-teman, motivasi, menambah iman, mencas iman, sehingga lebih semangat lagi beramal solih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, itulah tadi ya pembahasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan gambaran kehidupan surga ya teman-teman. Di pembahasan terakhir ya kita bisa simpulkan bahwa semua hal-hal yang indah yang kita inginkan di dunia itu ternyata di surga nanti ada ya teman-teman. Mulai dari tadi dijelaskan terkait dengan pasangan ya, atau masalah cinta ya teman, atau jodoh segala macam. Bahkan nanti ya juga terkait dengan anak ya, itu juga sama ya teman-teman. Nanti di surga kalau misalkan kita menginginkan seorang anak ya, baik satu ataupun seberapa banyak pun, Allah pasti bakal mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, cuman bedanya ya anak di surga nanti mereka akan tetap anak-anak dan mereka lahir dari darah daging kita, tetapi mereka tidak dilahirkan melalui kandungan ya teman-teman. Jadi anaknya tetap kecil ya, lucu, imut gitu ya, dan juga akan senantiasa menjadi qurrata a'yun, menyenangkan bagi para orang-orang tuanya ya. Dan intinya teman-teman semuanya, berarti dari kajian ini kita bisa menyimpulkan mudah-mudahan ketika kita sudah disampaikan terkait dengan surga ini ya, kita bisa lebih mencintai akhirat, kita bisa memprioritaskan akhirat dibandingkan dengan dunia-dunia yang sifatnya fana ya teman-teman. Dan bahkan kita tidak lagi merasakan kesedihan-kesedihan ya, ataupun merasa iri dengki ataupun merasa sedih ya ketika misalkan ada hal-hal yang terjadi kepada diri kita dan itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Maka bersabar ya, bersabar dan senantiasa berdoa. Fokus kita adalah akhirat ya. Semua dunia pasti tidak akan selamanya ya, semuanya pasti ada akhirnya, semua ada ujungnya. Kita fokus, kita fokus untuk mengejar bagaimana kita bisa sukses di dunia dan juga di akhirat ya teman-teman. Oke ya, gitu saja ya teman-teman semuanya. Kesimpulan dari video ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami, mengkaji ya teman-teman. Disarankan memang bisa melihat videonya full dari awal ya, yang pertama, kedua dan ketiga ya. Coba teman-teman bisa lihat aja ya. Video, bukan video short ya teman-teman, tapi video yang berdurasinya panjang biasa. Nah itu teman-teman bisa cek nanti di channel Dan Hijrah ya, 3 video terakhir, dan ini adalah kelanjutan dari video tersebut. Kalau misalkan teman-teman terganggu dengan tadi ya, dengan pembukaan kemudian yang akhiran bahkan ada reaksi di tengah-tengah video, maka teman-teman bisa langsung skip ya dengan cara mengklik tombol yang ada di deskripsi video yang berwarna biru ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.